Selamat pagi, sahabat GCC yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Welcome September, bulan yang diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tetap berdoa untuk bangsa kita. Saudara, demonstrasi terjadi di mana-mana, namun kita berdoa agar Tuhan kiranya pegang kendali atas seluruh kehidupan bangsa Indonesia. Kita tidak mau ada penyusupan, ada roh-roh kuasa kegelapan yang hendak mengganggu bangsa kita. Bangsa Indonesia bebas untuk mengeluarkan pendapat. Tapi saudara, biarlah setiap orang yang berpendapat, mengeluarkan kebebasan yang berpendapat, itu tidak melakukan dosa dengan melakukan makar atau melakukan demonstrasi yang merugikan kepentingan banyak orang, merusak infrastruktur, dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita prihatin atas keadaan bangsa kita. Oleh sebab itu, mari kita mengambil bagian di dalam doa syafaat sebelum kita memulaikan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari berdoa, Bapak Ibu Saudara. Bapa di surga, ke dalam tangan-Mu kami serahkan Tuhan bangsa kami. Bangsa kami percaya adalah bangsa yang memiliki intelektual. Bangsa kami tidak buta. Bangsa kami adalah bangsa yang berpengharapan. Bapak, Bapak di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah anak-anak muda kami tidak diprovokasi, tidak diperalat, tidak dimanfaatkan untuk perkara-perkara untuk menghancurkan keadaan negeri kami. Jangan kami diadu domba di negeri kami sendiri. Dan Bapa di surga, kami berdoa, kami rindu anak-anak muda kami memiliki masa depan yang cerah. Jangan sampai mereka terlibat di dalam pertengkaran, kericuhan yang merugikan mereka sendiri. Ada korban jiwa, korban nyawa, korban juga karakter mental dan lain sebagainya. Dijauhkan dari penjarahan, pencurian, pembunuhan, pembakaran, provokasi, adu domba, dan lain sebagainya. Dan Bapa di surga, kami percaya Tuhan, perbuatan daging telah nyata, yaitu perseteruan, sihir, eh, perselisihan. Bapa di surga, biarlah amarah tidak ada di atas bangsa kami. Kami rindu melihat Indonesia dipulihkan, kami rindu melihat Indonesia diberkati. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, berdoa, merendahkan diri, berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Maka engkau pun akan mendengar dari surga, engkau akan memulihkan keadaan negeri kami. Bapa di surga, kami berdoa untuk partai-partai yang ada agar tidak terjadi egosentris di dalam mengutamakan kepentingan mereka sendiri. Anggota-anggota Dewan Tuhan yang sedang dikoreksi oleh masyarakat boleh mendengarkan suara rakyat. Demi nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa menyerahkan, mengalaskan doa kami dengan ucapan syukur. Bapa berkuasa melakukan apa yang terbaik bagi bangsa kami. Kami menyerahkan kedaulatan bangsa kami. Sulawesi Utara, Manado aman dalam lindungan Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke sampai Pulau Rote, DKI Jakarta Tuhan, Kalimantan, Papua Tuhan, Pulau Jawa, Sumatera, Madura, Bali, Kalimantan semuanya diberkati dipulihkan oleh Tuhan dalam nama Yesus. Kami menyerahkan pagi hari ini, kami mau merenungkan sabda firman-Mu Bapa, biarlah anugerah kasih karunia-Mu melimpah atas kami. Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik di antara kami, Tuhan akan menyelesaikan pada akhirnya. Kami tidak dikutuk, tapi kami diberkati. Kami tidak ditinggalkan, tetapi Tuhan menyambut kami. Demi nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan merenungkan sabda firman Tuhan. Di dalam Efesus 2 digambarkan bahwa setiap manusia tanpa Kristus mati karena pelanggaran dan dosa. Mati di sini bukan soal fisik, tetapi mati rohani terpisah dari Allah, tidak berdaya dan tidak terikat oleh dosa. Namun oleh karena kemurahan Tuhan, di dalam Kristus, di dalam Tuhan, di dalam penebusan anaknya yang kudus, Allah yang kaya dengan rahmat telah membangkitkan kita bersama Kristus. Pesan Tuhan pada hari ini bahwa semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan, telah mati karena pelanggaran dan dosa, mati secara rohani sejak Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Tetapi oleh karena Kristus, maka kita hidup. Oleh karena Kristus, kita menerima berkat-berkat yang spesial dari kerajaan surga. Dan pesan Tuhan pada pagi hari ini, manusia memang mati karena pelanggaran. Manusia memang mati secara rohani karena dosa. Tetapi Kristus menghidupkannya. Dan kemurahan Tuhan ada di atas setiap orang yang percaya. Oleh sebab itu saudara, kita sebagai orang Kristen, hari-hari ini ketika Indonesia
terjadi demonstrasi dan lain sebagainya, kita yang sudah dihidupkan di dalam rohnya yang kaya dan mulia, kita tidak menjadi sama dengan orang-orang dunia. Orang-orang dunia ketika dia kecewa, dia kepahitan. Orang-orang dunia ketika dia masih dikuasai dosa, diikat dan dibelenggu oleh dosa, dia terus melakukan pelanggaran dan hati nuraninya tidak disucikan, tidak dimurnikan. Tetapi barang siapa yang mengalami kelahiran baru, hati nuraninya sudah disucikan, dimurnikan. Oleh sebab itu dia tidak dapat berbuat dosa lagi. Ini menjadi peringatan akan kita, saudara. Makanya adik-adikku, adik-adik mahasiswa, jika engkau terlibat di dalam demonstrasi, biarlah hati nuranimu dikuasai oleh Roh Tuhan. Sehingga engkau tidak melakukan demonstrasi dengan pelanggaran-pelanggaran. Dan di dalam nama Yesus, mari Indonesia perlu bangkit. Indonesia dipulihkan dari pelanggaran dan dosa. Makanya Bapak Ibu Saudara, orang yang penuh dengan Roh Kudus pasti sifatnya akan berbeda. Pasti dia akan punya pengendalian. Pasti dia akan punya satu hati nurani yang murni. Jangan terprovokasi, jangan FOMO dengan keadaan dunia ini. Yang sana ikut demo, ikut membunuh, ikut menghancurkan, ikut menyerang polisi. Jangan saudara, anak-anak muda yang diberkati, engkau tidak lagi terikat oleh pelanggaran, engkau tidak lagi terikat oleh dosa, engkau lebih daripada pemenang karena Kristus dengan kekayaan dan rahmatnya telah membangkitkan kita. Saudara, mari kita merenungkan firman Tuhan dalam Efesus 2 ayat 1 hingga ayat yang 10. Semuanya adalah kasih karunia. Oleh karena semuanya adalah kasih karunia, maka marilah kita hidup sebagai orang-orang yang bersyukur dan jangan menyalahkan kasih karunia tersebut. Saudara, firman Tuhan berkata, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosa. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa-penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti keinginan daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang, Ia akan menurunkan kepada kita kekayaan karunia yang melimpah, sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalam-Nya. Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat beberapa poin penting tentang menghargai anugerah dan kasih karunia Tuhan. Kita yang dulu telah melanggar, tapi oleh karena Kristus kita diselamatkan. Perhatikan saudara, di luar Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Kristus roh kita mati. Di luar Kristus tidak ada penebusan. Di luar Kristus kita tidak menerima Roh Kudus. Di luar Kristus kita mengalami yang namanya kematian rohani. Apa itu kematian rohani? Kita tidak dapat berkomunikasi dengan Tuhan. Kita tidak dapat merespon firman Tuhan. Kita tidak dapat melakukan apa yang Dia mau, dan kalau kita berjalan hanya dengan kekuatan kita sendiri. Mati rohani itu tidak mampu merespon Allah. Mati rohani itu hati nurani kita mati dan hidup mengikuti arus dunia dikuasai oleh kuasa kegelapan, menjadi hamba hawa nafsu, jadi anak-anak murka. Nah, saudara, gambaran ini menunjukkan betapa putus asanya manusia tanpa anugerah dari Allah. Mengapa putus asa? Karena kita terhukum di bawah kuasa dosa. Karena oleh dosa kita tidak mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Dan mengapa kita menjadi orang kalau putus asa, dia akan melakukan segala sesuatu seenaknya. Karena sebentar lagi dia akan mati. Mati rohani akan diikuti mati jasmani dan mati di dalam kematian yang kekal. Bapak Ibu Saudaraku berkati, mati rohani membuat hati kita keras, membuat hati kita tidak terhubung dengan Tuhan, kita tidak memiliki jalan masuk kepada Tuhan.
Firman Tuhan berkata, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, maka ia akan mengalami jalan keselamatan di dalam Tuhan. Kristus adalah pintu. Saudara, tanpa Kristus tidak ada pintu yang menghubungkan kita dengan Bapa di surga. Tidak ada kondisi rohani yang dapat menghubungkan kita dengan Tuhan. Tidak ada kemampuan ilahi untuk dapat kita memahami perkara Tuhan. Hanya sekedar eh, perbuatan-perbuatan daging yang oleh kekuatan kita sendiri. Makanya Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, ketika kita mengalami lahir baru, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, yang pertama kita beroleh jalan masuk ke dalam hadirat-Nya. Yang kedua, kita dapat menikmati dengan penuh keberanian. Kenapa bisa penuh dengan keberanian? Karena kita tidak lagi di bawah hukuman. Yang ketiga, seperti yang saya sampaikan tadi, kita tidak lagi di bawah kuasa hukum. Kita tidak lagi di bawah kuasa dosa. Tetapi kita dapat berdoa. Kita tidak lagi di bawah kuasa dosa. Yang berikutnya, saudara, kita dapat menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan dan Tuhan mendengar jawaban dan Tuhan memberikan doa, Dia mendengarkan kita. Yang berikutnya lagi, saudara, kita memiliki hak istimewa sebagai anak-anak Tuhan, bukan sebagai eh, bukan sebagai umat saja, tetapi kita menjadi anak-anak Tuhan. Nah, saudara, ketika saudara mengalami lahir baru dan berfirman, saudara dan saya dapat merespon dengan saudara dapat tenang. Ini luar biasa, saudara. Tapi jangan sampai kita mati di luar Kristus. Kita mati dalam kondisi tidak mengenal Allah. Kita mati dalam kondisi tidak diselamatkan. Bapak, Ibu, Saudara, betapa malangnya orang-orang yang hidup di luar kasih karunia dari Kristus. Bukankah saudara yang rugi? Yesus itu sudah mati. Semua orang yang percaya dan menyebutkan namanya sebagai juru selamat, dia menerima. Tapi kita yang sudah mendengar, jangan sampai kita menolak dia. Karena terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan menaruh harapan hanya kepada manusia, tapi diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Tuhan siapa? Ada satu nama yang diberikan kepada kita, yaitu hanya nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, perhatikan. Yang kedua, oleh karena Kristus sudah mati bagi kita, kasih karunia-Nya melalui Tuhan Yesus Kristus itu menghidupkan. Kita mati oleh karena pelanggaran dan dosa. Tetapi lawan dari kata itu adalah Allah menyelamatkan kita. Dan Dia tidak akan membiarkan kita binasa. Kita tidak dibiarkan, tapi kita dihidupkan. Kita tidak dibiarkan mati, tapi kita dibangkitkan. Bukan hanya dibangkitkan, tapi hak semua menghidupkan kita di surga bersama Kristus. Saudara, kalau saudara biasa nonton bola ya di GBK atau dan lain sebagainya, saudara mungkin duduk di kursi penonton jauh di tribun yang paling murah, saudara. Tapi kemudian saudara dipanggil oleh mungkin orang yang tamu istimewa di situ. Mungkin waktu itu ya Lionel Messi duduk sebagai tamu kehormatan ya untuk menonton pertandingan orang Indonesia dan Korea Selatan misalnya, lalu ada Lionel Messi di situ yang duduk sebagai penonton istimewa. Lalu dia memanggil saudara, ayo sini duduk dengan saya di tribun utama. Lalu udah duduk berdampingan dengan sepak bola yang Anda kagumi, Lionel Messi, saudara, mendapatkan hak istimewa duduk di sana, tentu ada kebanggaan yang luar biasa. Nah, kita ini didudukkan bersama-sama dengan Tuhan di surga. Jangankan masuk, lebih daripada itu, didudukkan di surga bersama dengan Kristus. Saudara, kita masuk saja, itu sudah luar biasa. Melihat saja surga dari kejauhan, itu sudah istimewa. Apalagi boleh masuk, apalagi duduk bersama. Saudara ada masuk di gedung, kemudian saudara duduk bersama dengan pemimpin-pemimpin sebuah dan orang-orang yang hebat. Itu ada kebanggaan yang luar biasa. Satu privilege, satu hak istimewa. Dan semua ini terjadi karena apa? Anugerah Tuhan, kasih dan rahmatnya. Dan ini bukan hasil usaha manusia. Saudara mendapat tiket masuk secara free, cuma-cuma. Bagaimana saudara? Pilihan ada pada tangan saudara. Apakah saudara akan menjadi terkebelakang atau saudara akan menjadi yang terdahulu bersama dengan Tuhan yang menghidupkan Bapak Ibu Saudara? Ada hak istimewa. Terimalah berkat kasih karunia Tuhan. Ada amin. Selanjutnya anugerah yang menyelamatkan. Dalam ayat 7 dan hingga ayat yang 9.
Anugerah ini adalah perbuatan Tuhan, karya Allah, dan karya ini tersembunyi di dalam iman. Mengapa saya katakan tersembunyi di dalam iman? Ketika Yesus mengerjakan keselamatan itu, hanya orang-orang yang beriman yang dicelikkan matanya yang dapat mengikuti Yesus dengan penuh ketulusan. Tetapi orang-orang yang tidak melihat dengan iman, ahli-ahli Taurat dan pemuka-pemuka agama Yahudi justru dibutakan karena selubung kesombongan itu menutupi mata rohani mereka. Keselamatan adalah karya Allah dan bukan hasil perbuatan manusia. Dan ketika dia mengerjakannya, orang yang tulus, orang yang punya iman, orang yang rendah hati dapat menemukan anugerah tersebut. Kenapa, saudara? Karena kita tidak melihat dengan logika, kita tidak melihat dengan mata jasmani, tapi kita melihat dengan hati. Keselamatan adalah karya Allah. Jikalau kita mengakuinya, kita menerimanya, maka kita akan melihat perbuatan ajaib, bukan karena perbuatan kita. Tidak ada ruangan untuk orang yang sombong atau merasa lebih baik dari orang lain. Makanya pemuka-pemuka agama Yahudi itu sebagai contoh kesombongan, ya, dalam hal rohani justru membutakan. Karunia ini diberikan agar orang-orang yang rendah hati mau mengambil bagian merendahkan hati, mau percaya, mau beriman, itu hidup di dalam anugerah tersebut. Dengan sekali lagi, saudara, kerendahan hati adalah kunci untuk mata rohani kita dicelikkan. Tanpa kerendahan hati, maka anugerah itu menjadi sia-sia. Mengapa katakan sia-sia? Karena sudah ada di depan mata, kesombongan itu akan menghalangi kita untuk menerimanya. Makanya hati itu harus penuh kerendahan hati, penuh dengan ucapan syukur. Saudara pun mau bangun pagi-pagi benar untuk menyambut Tuhan. Kalau saudara sombong, saudara tidak akan mengalami apa-apa. Tapi kalau saudara dengan penuh kerendahan hati, Tuhan, hari ini aku bangun, aku percaya, aku mau dipulihkan. Aku mau menerima firman. Maka itu saudara akan diberkati. Tapi kalau saudara sombong, pagi-pagi sudah mengandalkan kekuatan sendiri, saya mampu, saya bisa. Orang yang mengandalkan kereta-kereta, orang yang mengandalkan kuda-kuda akan dipermalukan. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan berharap kepada anugerahnya yang menyelamatkan kita. Berikutnya saudara, di dalam Kristus ada hidup baru. Kalau saudara mau memulai starting point yang baru, tinggallah dalam Kristus. Dan ketika kita di dalam Kristus, Dia menciptakan kita baru. Diciptakan dalam Kristus untuk apa? Saudara punya pilihan. Kalau saudara tinggal dengan manusia lama, saudara tinggal dengan pekerjaan-pekerjaan saudara yang dikerjakan oleh kuasa-kuasa kegelapan di dalam diri manusia, pikiranmu yang berdosa, saudara tidak akan mengalami berkat-berkat Tuhan. Tapi perbuatan baik itu bukan syarat keselamatan, tapi buah dari apa yang kita terima, anugerah keselamatan daripada Tuhan. Hidup baru berarti menjadi saksi Kristus dalam pelayanan kepedulian dan ketaatan. Barang siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya baru sudah datang. Lagi pula, Tuhan yang melakukan pekerjaan yang baik, Ia akan meneruskannya hingga pada hari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mengalami bagaimana kita menerima Roh Kudus menjadi ciptaan yang baru, pekerjaan Tuhan di dalam diri kita adalah untuk melakukan pekerjaan yang baik. Dia tidak akan mau lagi meneruskan. Kalau saudara dulu punya satu sikap hidup yang suka dengan ketidaktaatan, suka dengan penyelewengan, suka dengan error, korupsi dan lain sebagainya. Roh Kudus tidak mau bergerak di dalam area yang sama lagi. Dia akan mengubahkan saudara. Dia akan bawa saudara keluar dari gelap kepada terang Tuhan yang ajaib. Maka tinggallah dalam anugerah. Menyerah saja saudara. Supaya dia menuntun saudara pada kehidupan yang berkah. Pada akhirnya saudara, jangan lupa asal kita. Saya dan engkau adalah pendosa. Maria Magdalena sangat menyadari itu. Oleh sebab itu, dia suka duduk di kaki Tuhan. Karena dia tahu dia adalah manusia berdosa. Karena kita tahu kita adalah manusia berdosa, kita tidak akan sombong. Dan kemudian kita tidak akan menyia-nyiakan anugerah Tuhan. Yang ketiga, kita akan menyambut anugerah itu untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Ya, Yohana istri bendahara eh, bendahara Herodes dan lain sebagainya. Mereka dulu adalah orang-orang yang melakukan hal-hal yang di luar Tuhan. Maria yang Magdalena yang terikat dengan 7 roh jahat. Tapi pada akhirnya dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Saudara, orang yang hidup di dalam Kristus,
dia akan menghargai keselamatan daripada Tuhan. Nah, dia tahu dulu dia bagaimana. Makanya jangan seperti kacang lupa kulitnya. Engkau lupa dari mana engkau berasal, yaitu dari keberdosaan. Ketika engkau menerima keselamatan, engkau turut menghakimi orang yang berdosa. Makanya Bapak Ibu Saudara, bertobatlah dan berilah dirimu direndahkan di bawah tangan Tuhan yang kuat. Dan rendahkan dirimu karena hidup adalah semata. Jangan seperti kacang lupa kulitnya, syukuri anugerah yang ada. Keselamatan itu besar, luar biasa, tidak kita bisa effort dengan upaya kita atau dengan uang, maka syukuri aja udah cukup. Makanya firman Tuhan katakan ketika dia menyembuhkan ke 10 orang kusta, bertanya, tidak adakah dari saudara yang berbalik dan mencukupi hanya orang yang bersyukur? Bapak Ibu Saudaraku yang berkati, Tuhan sangat menghormati dan menghargai orang yang tahu bersyukur. Karena orang yang tahu bersyukur, di dalamnya ada kerendahan hati, di dalamnya ada iman, dan di dalamnya ada satu tekad untuk hidup memuliakan Tuhan. Nah, saudara, kita harus hidup. Yang ketiga, hidup dalam pekerjaan yang baik. Tunjukkan kasih Kristus melalui tindakan yang nyata, menolong, mengasihi, melayani, dan rupa-rupa perbuatan yang memuliakan Tuhan. Lalu kemudian jangan kembali ke manusia, tinggalkan hidup yang dikuasai hawa nafsu. Jangan sudah menerima pengampunan, saudara menyalahgunakan kemerdekaan dalam Kristus. Mari tolak mentalitas lama, hidup dalam identitas baru. Dalam Kristus kita adalah ciptaan baru. Tunjukkan, saudara. Pada akhirnya, firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan bahwa keselamatan hanya oleh anugerah Tuhan. Dari awal hingga akhir kita diselamatkan bukan karena perbuatan yang baik, tapi kita diselamatkan supaya dapat melakukan perbuatan yang baik. Akibat dari keselamatan adalah perbuatan baik, bukan perbuatan baik mengakibatkan keselamatan. Amin. Hidup baru adalah bukti nyata kasih karunia. Pernyataan kunci pada pagi hari ini akan sampai semua. Diselamatkan oleh anugerah kasih karunia untuk hidup dalam kebaikan. Diselamatkan untuk melakukan perbuatan yang memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, saudara. Mari berdoa. Bapa di surga, di dalam Kristus kami adalah ciptaan baru. Kami sudah mati oleh karena pelanggaran dan dosa, tetapi syukur kepada anugerah-Mu yang besar. Biarlah kami tetap rendah hati untuk menghargai, menjaga anugerah-Mu itu agar kami tidak menyimpang, agar kami tidak sombong dan angkuh, tetapi kami merendahkan hati kami supaya kami hidup berkenan kepada Tuhan. Bapa di surga, kami tetap berdoa untuk iman orang-orang percaya yang mengalami lahir baru, biarlah tidak kembali kepada kubangan seperti babi kembali kepada kubangan anjing kepada muntahnya. Dan Bapa di surga, berkati setiap kami. Ketika kami punya kerendahan hati dan iman, kami tahu mengucap syukur. Dan hidup kami adalah untuk melakukan pekerjaan baik. Perhatikan bagaimana kami bekerja, agar pekerjaan kami memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami. Jadi hidup yang diberkati oleh Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami bersyukur, kami berdoa, kami terima berkat Tuhan. Bapa, Engkau memberkati yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang berbeban berat Tuhan memberikan kelegaan. Indonesia dipulihkan, Indonesia aman dalam lindungan Tuhan. Setiap awan kegelapan yang menyelimuti bangsa kami berdoa disingkirkan dalam nama Yesus. Iblis penguasa-penguasa jahat, roh-roh jahat udara, Kau tidak bisa menyerang bangsa kami dan meruntuhkan bangsa kami. Karena Indonesia kami kuat, Indonesia kami hebat, Indonesia kami ada dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati pemimpin-pemimpin bangsa kami, ampuni kami, ampuni mereka, dan biarlah mereka sehati sepikir untuk merubah gaya hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami semua menerima berkat Tuhan pagi hari ini dengan ucapan syukur. Kami siap bekerja untuk pekerjaan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan memberkati selama-lamanya. Shalom and God bless you. Amin.